Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di rangkaian video pembelajaran tentang persamaan trigonometri dasar. Di episode 1 dan episode 2 kita sudah pernah membahas tentang bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 dan sudah sampai ke bentuk 4. Di episode ini kita akan membahas tentang bentuk 5, di mana bentuk 5 adalah bentuk dasar terakhir dari persamaan trigonometri, di mana kelima bentuk ini akan jadi dasar kamu untuk memahami variasi-variasi persamaan trigonometri yang banyak banget ya. Salah satu variasi tertinggi dari persamaan trigonometri adalah apabila dia sudah mulai digabungkan dengan bentuk-bentuk atau rumus-rumus identitas dari trigonometri sendiri, seperti yang kalau misalkan ada sin A plus B jadi sin cos kosin gitu, kemudian cos A plus B jadi cos kosin sin, ada sudut rangkap, ada misalkan sin A tambah sin B jadi 2 sin setengah A plus B dan cos setengah A min B dan sebagainya. Itu adalah lanjutan dari persamaan trigonometri yang nantinya kita akan sampai sana gitu. Nah, 5 bentuk inilah yang harus kamu pegang karena mereka yang mendasari apakah kamu bisa paham dengan bentuk yang lebih tingginya lagi atau tidak gitu ya. Dan di video ini juga akan ada sedikit pembahasan tentang variasi persamaan trigonometri apabila menggunakan satuan radian. Jadi persamaan trigonometri itu tidak hanya menggunakan satuan derajat, tapi juga ada yang menggunakan satuan radian. Oke, kita masuk ke contoh soal pertama di video pembelajaran ini, yaitu contoh soal bentuk 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos min 2x pada sama dengan cos 30 derajat pada interval 0 sampai 25 derajat. Jadi di sini pembedanya dia memiliki koefisien yang nilainya negatif. Gitu ya. Koefisien yang nilainya negatif. Di mana perbedaan pengerjaannya sama dengan bentuk 4, hanya saja nanti di penggunaan nilai K-nya itu ada perbedaan ya. Kita kerjakan pelan-pelan nih. Kita tulis dulu. Ini karena kanan kirinya sudah ada cosnya, sebenarnya bisa langsung, tapi biar rapi saja Bapak tulis dulu. Kita bisa langsung masuk ke R1. R1 cos normalnya adalah X plus 360 derajat, X plus K kali 360 derajat. Di sini dia bentuknya menjadi min 2X, mengikuti yang tadi ya, sama seperti bentuk 4. Sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Sama juga kita pindahkan ruasnya menjadi 30 derajat plus K dikali 360 derajat dibagi min 2. Sama juga seperti tadi, kamu baginya double kayak gini ya, jadi dua-duanya dibagi nih sama kita nih. Maka kamu akan dapat X hasil olahannya adalah minus 15 derajat minus K kali 360 minus K kali 180 derajat dong. Nah, minus 15 derajat minus K kali 180 derajat. Karena ada perubahan tanda akibat dibagi oleh bilangan yang negatif. Kita coba K-nya. K normalnya kita memulai dari 0. Maka kamu akan dapat X-nya sama dengan min 15 derajat min 0 dikali 180 derajat. Maka kamu akan dapat bentuk pertamanya adalah min 15 derajat. Dan dia itu kurang. Ya, karena kan kita maunya antara 0 sampai 25 derajat. Berarti kalau minus 15 derajat kurang kan? Tidak sampai ya. Normalnya kita akan mencoba angka 1 dong setelah 0. Dari tadi kan begitu. Maka kita dapatnya X sama dengan min 15 derajat min 1 kali 180 derajat. Maka kamu akan dapat ini adalah minus 195 derajat. Masih kurang. Bahkan kurangnya makin jauh. Awalnya cuma minus 15. Sekarang jadi minus 195 derajat. Waduh. Itu ibaratnya utang, tadinya utangnya cuma 15.000, sekarang hampir 200.000 hutangnya. Makin parah ini. Normalnya kalau K1 nggak bisa, kita coba K2 kan. Maka kamu akan dapat X sama dengan min 15 derajat
min 2 kali 180 derajat sama dengan minus 375 derajat. Kurang juga. Kurangnya makin jauh. Sampai sini 3 kali percobaan, harusnya kalian sudah mulai bisa berpikir bahwa wah nggak gini nih. Ini mah diterusin kayak bagaimanapun juga nggak bakal ketemu jawabannya. Nggak bisa nih begini. Harus cari cara lain. Gimana cari cara lainnya? Kita dari tadi selalu mencoba K yang nilainya positif. Ya, kita selalu mencoba K yang nilainya positif. Untuk bentuk 5 yang memang memiliki koefisien negatif, solusinya adalah kita harus mencoba K yang nilainya negatif. Tapi Bapak selalu menyarankan selalu mulai dari 0. Tuh, kayak isi bensin di SPBU ya, mulai dari 0 gitu. Kenapa kita harus selalu mulai dari 0 walaupun kita ingin menggunakan angka negatif? Karena ada beberapa persamaan yang ketika kamu nyoba 0 dia ada jawabannya. Nanti kamu bisa lihat sendiri. Jadi K0 itu harus selalu dicoba. Ya, tapi kalau dari bentuk 5 itu berarti kamu nyobanya mulai dari 0, kemudian ke min 1, kemudian ke min 2 dan seterusnya. Kayak gitu kira-kira. Ya, tapi K0-nya harus selalu dicoba. K0 tadi kita udah sempat nyoba, nggak apa-apa, nggak boleh males. Ini adalah min 15 derajat. Min 0 kali 180 derajat berarti jadinya min 15 derajat, dan min 15 derajat tadi kita udah tahu kurang ya. Setelah itu baru kita coba K minus 1. K minus 1 artinya X sama dengan min 15 derajat min minus 1 kali 180 derajat. Maka kamu akan dapat ini 165 derajat. 165 derajat sayangnya sudah TM. Tuh, karena Bapak bikin batasnya tadi 25 derajat. Jadi ketika didapat 165 derajat sudah TM. Tapi setidaknya ini ada progres. TM menandakan bahwa kita bisa pindah ke rumus berikutnya kan. Sementara kalau K terus, kita nggak bisa pindah-pindah. Maka dari itu valid dikatakan bahwa untuk bentuk 5, solusinya adalah kita akan mencoba K yang nilainya negatif. Khusus untuk bentuk 5. Kita mencoba KK yang nilainya negatif. Ya. Karena kalau sudah TM kita bisa pindah, setidaknya kita bisa pindah ke rumus 2. Rumus 2 bentuknya berarti jadi min 2K. Min 2X. Kenapa jadi min 2K ya? Min 2X sama dengan berapa tadi alfanya? 30 derajat. Berarti min 30 derajat plus K kali 360 derajat. Buat yang bertanya-tanya, Pak kok ini dari awal udah min? Kan rumus kedua cos adalah minus alfa. Jangan lupa dong. Gak maju-maju kita kalau kamu lupa melulu ya. X sama dengan minus 30 derajat plus K kali 360 derajat per minus 2. Kita bagi dua-duanya seperti tadi. Maka kamu akan dapat bentuk X sama dengan 15 derajat positif karena minus ketemu minus dikurang K dikali 180 derajat. Kayak gini. Kita olah K-nya ya. Ingat selalu mulai K-nya dari 0. Maka kamu akan dapat X-nya sama dengan 15 derajat min 0 dikali 180 derajat. Maka kamu akan dapat 15 derajat. Oke. Nah, inilah bukti kenapa Bapak bilang selalu mulai K-nya dari 0. Karena akan ada bentuk yang ketika kamu nyoba 0-nya, walaupun sebenarnya solusi untuk bentuk 5 adalah bentuk negatif, tapi 0 harus selalu dicoba karena ada persamaan yang ketika kamu coba 0, kamu nemu jawabannya. Kalau 0-nya kamu skip terus, ya kamu gak nemu-nemu jawabannya. Gitu ya, kamu beresiko melewatkan jawaban yang penting sebenarnya. Kayak gitu. Oke, lanjut. K0 sudah coba. Yang berikutnya adalah K-1. Jangan lupa, ini bentuk 5. Jangan ke K1 lagi ya, salah lagi kita nanti. Maka kita dapat X sama dengan 15 derajat min minus 1 kali 180 derajat. Ini menghasilkan
195 derajat. Dan dia sayangnya sudah TM. Tidak apa-apa, kamu dapat HP itu adalah 15 derajat. Kayak gini. Kamu dapat satu HP. Buat yang mungkin bertanya, Pak, gimana kalau kita udah ngerjain ini semuanya, udah pakai teknik angka minus, angka plus, ternyata kita dapatnya tidak ada jawabannya gitu Pak, cuma dapat yang K sama yang TM. Itu gimana Pak? Kalau kayak gitu berarti kamu nulis HP-nya sama seperti waktu kamu belajar SMP, belajar himpunan. Kalau tidak ada yang memenuhi himpunan, artinya tidak ada penyelesaian yang memenuhi, kamu menulisnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong tuh simbolnya kayak gini nih. Seperti O besar yang dicoret. Kayak gitu ya. Coretannya harusnya agak panjang sih gini nih. Set, gitu tuh. Ya, kamu menggunakannya himpunan kosong. Oke, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang variasi. Ini variasi, masuknya ke variasi yang basic juga karena nggak butuh rumus atau identitas trigonometri khusus. Jadi masih masuk ke basic ya. Dia adalah persamaan trigonometri yang disajikan dan dikerjakan dalam bentuk pi radian. Ya, Bapak langsung kasih contoh aja. Misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tadi terakhir itu cos ya, berarti ini tan X sama dengan misalkan 1 pada interval 0 sampai misalkan 4 pi. Nah, kayak gini. Himpunan penyelesaian dari persamaan tan X sama dengan 1 pada interval 0 sampai 4 pi. Jadi jelas di sini dikasih tahu bahwa interval yang diinginkan adalah menggunakan variabel pi. Maka dari itu, semua proses pengerjaannya juga harus dilakukan dengan menggunakan variabel pi. Kita tidak pakai derajat kalau untuk variasi yang ini. Susahkah mengerjakannya? Tidak, sama saja. Yang harus kamu ingat adalah dulu waktu kelas 10 di mata pelajaran matematika wajib itu ada yang membahas tentang pi ya. Ini hanya perlu diingat saja, ingat bahwa nilai dari 1 pi itu sama dengan 180 derajat. Itu yang harus kamu ingat, bahwa 1 pi itu adalah 180 derajat. Kalau kamu ingat itunya aman ya. Kita lanjut. Ini berarti tinggal kamu proses sedikit. Nih jawab. Tan X sama dengan 1. Ini belum memenuhi syarat persamaan trigonometri ya. Karena tannya baru sebelah. Nggak boleh begitu. Satunya kita ubah dulu. Ini menjadi tan X sama dengan tan berapa. Kan gitu. Ya, sama seperti tadi, tan berapa yang nilainya 1. Yang nilainya 1 itu ada 2, yaitu tan 45 derajat dan tan 225 derajat. Itu nilainya 1. Kita udah dapat ya. Kita kan pasti dengan teknik yang tadi kita akan pilih yang paling sederhana, tan 45. Tapi karena ini mau disajikan dalam bentuk pi, derajatnya nggak bisa dipakai. Maka dari itu kita konversi. Ini juga sudah pelajaran kelas 10. Kita konversi 45 derajatnya menjadi bentuk pi. Bagaimana caranya? Simple. Tinggal kita kalikan dia dengan pi per 180 derajat. Ingat, pi adalah 180 derajat. Jadi kalau kamu punya pi per 180 derajat, logikanya dia tidak merubah nilai karena sama aja 45 dikali 1 kan? Ya, kan itu kalau dicoret jadi 1 lagi kan? Nah, maka dia tidak merubah nilai aslinya. Ini hanya mengkonversi jadi satuan yang berbeda. Jadi ibaratnya antara pi dengan derajat itu adalah currency yang berbeda dari sebuah mata uang. Misalkan kita anggap aja pi misalkan adalah dolar dan misalkan si derajatnya adalah rupiah gitu. Jadi kita hanya perlu mengkonversi saja, tapi nilainya sama-sama mata uang gitu. Hanya beda variabel, beda currency. Seperti itulah kira-kira, itu analoginya aja ya. Ini kemudian kita jodohkan 45 derajat dengan 180 derajat. Karena kan dia sama-sama karena dia sama-sama derajat kan. Jadi kita bisa dekatkan, lalu kita perkecil.
45 dengan 180 akan menghasilkan 1/4 pi. Kayak gini. Nah, ini yang kita pakai. 1/4 pi. Kenapa balik lagi jadi 180 derajat tuh? Ya, jadi tan X sama dengan tan 1/4 pi-nya yang kita pakai di sini. Kita bisa langsung masuk ke R1. Sesuai dengan catatan yang kemarin udah Bapak kasih, ini bentuk R1-nya adalah alfa plus K kali pi. Ya, rumus tan itu kan aslinya alfa plus K kali 180. Benar, tapi kan dia harus dalam bentuk pi. 180 tadi berapa pi? 1 pi. Jadi alfa plus K pi. Kayak gitu ya. Udah, habis itu kita cek nih. Kita cek. Kita masukkan saja alfanya. X-nya berarti jadi 1/4 pi plus K dikali pi. Kalau X-nya sudah dapat, sisanya seperti biasa. K-nya kita ganti 0. X-nya dapat 1/4 pi plus 0 dikali pi. Maka kamu akan dapat nilainya 1/4 pi. 1/4 itu 0,25 ya, masih kurang dari 1. Jadi pasti masih oke. Oke, setelah K0, lanjut kita coba K1 seperti biasa. Untuk K1 berarti X-nya menjadi 1/4 pi plus 1 dikali pi. Maka kamu akan dapat ini adalah 1/4 pi. Gitu ya. Bapak pribadi lebih suka pakai pecahan campuran kalau untuk bentuk kayak gini. Jadi kalau ada 1/4 tambah 1 ya tempelin aja jadi 1/4 gitu. Kelihatannya lebih simpel. Tapi kalau kamu tipe yang suka pecahan biasa ya nggak apa-apa. Kamu boleh juga nulisnya jadi 5/4 pi. Cuman catatan aja. Kalau kamu jadikan dia bentuk 5/4 dan kamu malah bingung ngeceknya, ya sebenarnya ada banyak cara sih ya. 5/4-nya bisa dipaksa jadi 1,25. Jadi jelas 1,25 masih kurang dari 4. Atau kamu bisa pakai cara yang biasa Bapak pakai juga sih. Jadi ini 5/4-nya misalkan mau dibandingin sama 4. Kan dia intervalnya sampai 4 tuh. Ini gampang, tinggal si 4-nya dibikinin per 1. Lalu ini tinggal dikali silang aja. Jadi 1 kali 5 kan berarti 5. Kemudian 4 dikali 4 kan berarti 16. Nah 5 itu kan pasti kurang dari 16 ya. Maka kita dapat kesimpulannya 5/4 juga pasti kurang dari 4. Itu trik aja sih. Takutnya ada yang waktu SD belajar pecahannya agak bingung. Ini tips dari Bapak gitu. Kalau yang pakai pecahan campuran jadi 1/4 ya dia mah enak banget. Tinggal lihat aja angka depannya. Ini kan angka depannya 1. Oh berarti masih jauh ke 4 lah. Kan baru 1 gitu. Paham lah ya. Itu sedikit mengulang aja, takutnya waktu belajar pecahan dulu waktu SD kelas 3 kelas 4 harusnya itu ada yang bingung ya gitu. Kita lanjut ke kalau K1 sudah ya berarti sekarang K2. K2-nya berarti adalah 1/4 pi ditambah 2 dikali pi. Maka ini dapat 21/4 pi. Ini juga masih oke. Kemudian K3 X-nya adalah 1/4 pi tambah 3 pi. Maka kamu akan dapat 3 1/4 pi dan itu masih oke juga. Ya, ini masih oke, ini masih oke. Maka yang terakhir itu nanti K4. K4 adalah 1/4 pi plus 4 dikali pi. Kamu akan dapat ini 4 1/4 pi. Nah, untuk 4 1/4 pi ini sudah TM ya. Karena kita ngasih limitnya sampai 4 doang, bukan 4 yang punya embel-embel. Jadi antara 4 sama 4 1/4 pasti ya udah gedean 4 1/4. Karena dia ada embel-embel 1/4-nya kan, ya. Maka himpunan penyelesaiannya kamu dapat di sini. Himpunan penyelesaiannya adalah 1/4 pi, 1 1/4. 1/4 pi. Kemudian 2 1/4 pi. 3 1/4 pi. Yang 4 1/4 sudah tidak masuk karena sudah TM. Nah, kira-kira begitu aja rangkaian dari kegiatan review pembelajaran persamaan trigonometri kita yang dasar. Kita mungkin akan ketemu lagi di video pembelajaran tentang materi-materi berikutnya.
video-video yang dari kemarin sudah kalian tonton. Semoga bermanfaat, membantu kalian untuk belajar persamaan trigonometri lebih baik lagi. Video-videonya boleh banget di like, kemudian dikasih komentar positif, kemudian di share, dikasih ke teman-temannya, linknya dibagikan, mungkin ada yang lagi butuh belajar persamaan trigonometri, dan boleh kok YouTube-nya di subscribe ya. Sekian, kita tutup video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.